Oke, ketemu lagi di channelnya Gojisa. Akhirnya gue ngobrol lagi bareng Chef Hanapi. Yes. Hanapi udah berkali-kali datang ke sini. Gua repeat order tom yumnya Hanapi. Gua waktu itu di video pertama gua bikin apa tuh? Akun lo tuh di situ. Apa tuh? Di akun tom yum lo. Oh iya, sama iya, kopi bir ya. Siap. Alhamdulillah sih namanya yang masak chef. Kaldunya tuh beda bosku, mantep. Makasih. Siap. Ini gue penasaran sebenarnya. Kenapa lu ngambil jurusan tata boga kuliahnya gitu kan? Sedangkan konsep rumahan yang memasak itu seorang ibu gitu. Gitu kan? Kenapa lu ngambil pekerjaan ini gitu? Ngambil kuliah ini tuh pertama dah. Gue kuliah ini ya. Iya. Gue agak ngebuka aib gue sendiri di sana. Kenapa emang? Gue agak males sebenarnya. Jangan males dong. Sebenarnya sih dulu pas gue mau kuliah itu, nah itu gue pengen ngambil jurusan asisten kedokteran. Oke. Nah asisten kedokteran itu kalau nggak salah namanya ilmu kesehatan masyarakat. Oke, iya ada kesehatan masyarakat. Bener kan? Ada. Itu cuma ada di UI dan di Esa Unggul. Nah, ternyata UHAMKA juga ada. UHAMKA ada dia? Oh, enggak. Karena gue bawa rombongan mahasiswanya ke Pulau Seribu. Oh gitu. Nggak Kesmas. Oh iya. Nah, itu tadinya mau masuk situ. Nah, di UNJ ada nih namanya hampir sama. Namanya ilmu kesehatan masyarakat. Iya itu. Nah, bukan ya? Bukan itu yang lu mau? Ternyata bukan. Oh, nah, ternyata di situ terbagi lagi lah 3 jurusan nih. Nah, 3 jurusan itu ada tata boga, tata busana, dan tata rias. Iya. Nah, sebelumnya kan gue tes dong, ya kan, udah PD-nya tuh, gue dites namanya, kalau nggak salah dulu pas tahun gue itu SNPTN. Iya. Nah, SNPTN gue masuk lah, tembus das, terima gue di UNJ. Nah, terima, ya udahlah, gue ambil. Ternyata pas sampai di gedung teknik, gue tanya, Pak, IKK ini apa nih? Ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan keluarga dibilang. Kesejahteraan keluarga. Nah, kan? IKK. Ya, IKK. Terus jurusannya apa ya tuh, Pak? Ada boga, busana, sama tata rias. Wah, gue tanya yang paling banyak cowoknya mana, Pak? Gue gitu. Ternyata boga. Ternyata boga, ya udah. Gue masuklah tata boga kan. Gue masuk tata boga, ya udah. Gue masuk tata boga, ya udahlah, gue nikmatin. Nah, ternyata Tuhan punya rencana lain, Bang. Itu nah, ternyata itu yang namanya tata boga ternyata luas, Bang. Dia bisa usaha, bisa bekerja di industri, ya kan? Bisa ke kapal, bahkan bisa jadi chef on board. Chef on board itu tahu lalu? Tahu, ya kan? Tahu. Nah, ya nemenin pilot, ya kan? Nah, itu ternyata sangatlah luas. Gitu. Jadi kenapa gue bisa nyampe seperti itu? Yang pertama kejebak, dan ternyata alhasil ya itu gue nikmatin dan hasilnya wow gitu. Itu ternyata lo nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Tapi setelah itu lo yakin gak lo bakal hidup di dunia ini? Di dunia kulineri ya? Kulineri. Oke. Sebenarnya sih gue sedikit yang pertama ya, awalan tuh gue sedikit nggak yakin, Bang. Nggak yakin dalam artian gue takut dicengin lah sama tetangga gue, sama temen gue, ya kan? Lu cowok lo ngapain masak? Iya, itu yang membuat gue menggelitik pertanyaan itu. Cowok masak gitu. Iya kan? Nah, ternyata enggak. Ternyata ada sesuatu yang spesial dari yang buku-buku gue baca ya. Ternyata cowok masak itu cowok yang bisa masak itu ternyata cowok yang apa ya? Yang mantap lah kualitasnya. Asik. Iya. Cowok itu kalau bisa masak seksi. Wah, seksi. Gua bisa masak, Be. Indomie. Yang bener lu. Sekarang nggak beda jauh lah dari cita-cita lu awal ya. Iya, betul. Nah, itu yang di UNJ yang gue pelajarin itu gue juga dapat, Bang. Mata kuliah itu gue dapat dasar gizi kan. Terus pokoknya gizi makanan, kimia makanan. Nah, termasuk sanitasinya juga. Sanitasinya apalagi dapat gua itu semua dapat. Iya. Gitu. Mirip lah sama yang lu incer, mirip lah. Iya, 11-12 lah ya. Iya. Tapi akhirnya lu yakin nggak? Yakin. Dan gue juga
yang baru cerita sama lu juga, gue pengen lanjut kan. Oh asik, ya, gue doain lanjut pasca sarjana ya. Amin ke pasca sarjana. Siap. Amin. Ya mungkin gue jadi adik kelas lu kali. Iya dong. Emangnya lu pernah jadi kakak kelas gue? Iya. Sombong. Senior belagu. Jadi prinsipnya junior tuh harus di bawah, Pe. Oh siap. Oke. Aduh, ini kalau ngomong sama Yuda tambah hancur lagi. Parah, pecah pasti. Iya, senior yang belagu, yang tengil, nggak ada akhlaknya dia. Dan kalau ketemu gua mulu yang habis Iya, dicek iya benar. Jadi ya lu yakin dengan gua boleh berasumsi gini lah. Lu yakin. Gua ngeliat lu udah yakin karena lu udah jualan makanan dan minuman, Be. Maksudnya di luar pekerjaan ini usaha lu sendiri nih gitu. Dan lu udah memulai itu gitu. Ternyata nggak sengaja juga usaha lu ya. Nggak sengaja sebenarnya. Nah. Tapi sebenarnya nggak ada, gue pernah baca, nggak ada dunia ini yang nggak sengaja, Pak. Nggak ada dunia ini yang kebetulan, nggak ada. Semua sudah dibuat rencana, mungkin rencana dari Allah ya. Iya mungkin. Cerita dikit dong, kenapa lu bisa bikin tom yum itu sendiri tuh? Lu pengen dagang itu? Iya. Sebenarnya sih gue berawal dari usaha gua ini ya, coffee beer kali ya. Nah, coffee beer ya gue coba lah tuh, gue coba dagang dulu 10 botol, ternyata cepet dalam 2 hari itu habis. Akhirnya banyak peminatnya, akhirnya gue belilah 5 dus dulu, 5 dus ternyata dalam seminggu habis, ya kan. Terus ya gue juga berpikir dong, gue kalau hanya dagang satu produk minuman aja nih, toh ilmu gue hanya begini-gini aja. Akhirnya pemikiran gue liar lah, gue kembali lagi ya di dalam dunia masak, gue harus punya produk lain ya. Akhirnya ada dia tuh temen gue beli tom yum, gue cobain dong, gue cobain loh kan rasanya begini, nggak seperti waktu zaman gue di hotel. Nah akhirnya gue bikin produk itu kan, gue bikin produk itu, gue bandingin, nah lu sendiri lihat lah videonya kan, video gue tentang testimoni perbandingan yang dijual sama produk gue yang gue buat. Nah akhirnya gue launching dia tuh, gue jual, dan ternyata penjualan pertama itu langsung laris 23 box. 23 box hari kedua. 23 box bagi orang yang mengerjakan sendiri udah banyak. Nah, tuh. Keteter maksudnya keteter. Kalau gue enggak, gue biasa aja. Oh biasa ya? Karena lu udah memang, biasa ya? Iya, karena memang gue siap. waktu di hotel memang gue kerjaannya tuh sampai ratusan. Iya, gitu. Sendiri. Iya, gitu. benar. Nah, ya udah, akhirnya gue kerjain. Hari kedua meledak lagi lah itu, sampai 33 box. Oke. Nah, dan gue nggak mau ini kan, nggak mau terbengkalai sama tom yum gue juga harus ngejual coffee beer gue kan. Nah, gue kasih stop jedah sedikit, biar nanti bakalan meledak lagi dua-duanya nih. Jadi gue rada ini dikit lah, nyentil dikit lah ya. Kita tuh kuliah tuh, Pe. Belajar gono gini gitu. Orang yang sekolah, kuliah atau apapun yang lewat jalur pendidikan pasti belajar banyak macam hal. Itu ya. Ternyata yang dijual, yang laku banyak di pasar adalah hal-hal yang sepele. Gue yakin orang lo di kampus pasti belajar banyak masakan, kan? Benar. Sampai gue ngeliatin kok ini masak apa bikin karya sih gitu ya, maksudnya karya seni gitu. Jadi masak tuh aneh-aneh gitu. Yang laku, yang banyak dimakan orang kan bakso, tom yum, nasi goreng gitu-gitu, Pe, gitu-gitu. Iya. Menurut lo ada yang salah dari pendidikan dan penjualan nggak sih? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada ya? Ya namanya kita dididik kan biar kita tahu kali ya. Makanya memang dulu tuh pernah ada waktu pertama kali gue buat produk, ya gue agak cerita masa lalu, agak konyol sih memang sih. Gue buat produk itu namanya tengkleng Solo. Pala ya? Isi pala ya tengkleng ya? Enggak, kebetulan gue daging. Daging. Oh, tengkleng daging. Setahu gue tengkleng soalnya isi kepala. Iya, cuman di situ di resepnya itu harus menggunakan daging, Bang. Oh, gitu. Tengkleng Solo. Nah, itu gue buat tengkleng Solo. Itu udah gue usahakan gimana caranya itu daging empuk. Nah, daging itu empuk udah gue kasih nanas, gue kasih daun paya, ya kan. Wah, itu enggak empuk-empuk, gue bingung kan. Tapi menurut gue sendiri itu udah empuk, Bang, digigit.
Oke. Nah, pas di plating dan disajikan, ya kan, dites sama dosen gua, dicobain. Terus, kamu masak apa nih? Tengkleng Solo, Bu, sesuai resep, gua bilang gitu dong. Nah, dibilang lagi, ini daging apa sendal jepit? Gas. Ini dosen lu Chef Juna bukan? Bener, gua udah gitu, ini daging apa sendal jepit? Nih, dibuang ke bawah, das, ya kan, sama garpu-garpunya tuh. Wah, langsung kaget semua anak-anak. Ya udah, disitulah gue dapat pelajaran gimana caranya. Ya gue harus bisa lebih baik lagi dan harus menciptakan seni memasak gue lagi yang lebih baik lagi lah. Iya, Seni memasak itu nggak hanya kita harus bisa flambe lah. Tahu flambe kan lo ya? Nggak tahu gue. Flambe apa? Flambe itu jadi lagi masak nih kita nih. Nah, itu bisa keluar api. Oh iya. Nah, flambe salah satunya. Terus juggling pizza, ya kan? Terus juggling botol. Ya. Itu bartender sih sebenarnya sih. Cuman dulu waktu kuliah tongkrongan ya? Iya, tongkrongan dulu. depan kafe. Benar, depan kafe ya dulu tuh ada tongkrongan deh. Tongkrongan juggling ya. Anak-anak juggling botol juga, anak pizza juga, spinning pizza. Nah, di situ kita belajar tuh. Nah, tapi untuk teknik atau apa namanya tuh memplating dengan cara yang indah dan rapi itu juga dipelajari gitu. Itu. Emang menarik ya. Kita udah jadi produk yang menarik gitu. Betul. Ya. Betul. Padahal ujung-ujungnya kan makan itu masuk ke perut lalu jadi kotoran. Benar. Tapi mahal jadi. Nah, mahal ketika udah di mangkuk jadi mahal ya. Benar. Cuman nyokap gue pernah bilang begini, Bang, apik-apik udang tehnya dijunjung. Oh betul. Nah, seenak apapun makanan itu bakal jadi teh-teh juga. Iya. makanya. Tapi di sini gue menilai begini. Ini adalah sebuah karya yang dihargai karyanya, Pe. Gitu. Bukan nanti hasil lu jadi apa, misalkan ya mohon maaf itu jadi kotoran. Atau misalkan yang enak punya karya bisa dipakai terus-terusan, Pe. Ya, karena bisa dilihat ya, dipakai dilihat gitu kan. Kendaraan, orang berkarya bikin kendaraan, dipakai, bikin benda apapun yang bisa dipakai sehari-hari. Kalau makanan, karya lu hanya bisa dipoto tuh, Be. Iya benar. Kalau nggak dimakan buat apa? Oh iya benar. Buat apa gitu kan? Benar, tapi emang harus dimakan. Harus dimakan namanya makanan. Iya, dan nggak dipakai sehari-hari kan itu. Sekali habis gitu kan. Itu tapi postingan itu bisa menjual. Benar. Iya. Benar, itu postingan sangatlah berguna. Iya. Makanya banyak orang usaha foto produk karena ahli. Berapa penting sih plating sebenarnya? Plating. Sorry, plating itu apa, Pe? Tolong jelasin, Pe. Gua taunya kan orang awam, plating ya. Gua taunya nih ya, desain di piring aja. Oh, desain bikin cantik aja gitu ya. Sebenarnya apa sih plating? Iya, pendapat tuh bener, Bang, cuman ya lebih tepatnya itu adalah penataan makanan secara baik dan benar atau mempercantik di dalam piring. Oke, gitu. siap. Di dalam piring. Jadi kalau lu makan tapi makanannya kayak apa sih, kayak lu ngasih sore ya. Kalau gua kan memang dididiknya dulu di hotel keras ya. Kalau lu platingnya asal-asalan, lu kayak ngasih makan hewan gitu. Cuma kalau lu platingnya bagus tuh, itu lu buat customer lo gitu. Itu daya tariknya gitu. Iya. Ya kan? First impressionnya di situ kali ya. ya. Betul. Asik juga nih ngobrol di panjang-panjang. Cuma lu mau pulang, dia mau pulang, mau ada tamu di rumahnya. Ada tamu, mau ada kawan ya. Next time kita bikin lagi, Pak. Ini lain kali kita bikin sama Adit, Yuda, sama teman-teman di Rio, siap. Bopong, Rijal nggak sebut loh. Iya. Guru MTK. Ntar gue sambung-sambungin cari materi buat Rijal, matematika dan pariwisata. Apa ini aku mikir? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak udah dianterin lagi tom yamnya. Siap. Kita minum kopi bir bareng dari sini. Siap. Oke, sukses, Pak. Oke, makasih. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.